Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama saya mengucapkan minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Yang kedua, mari kita semuanya pada kesempatan yang baik ini memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di awal atau di pertengahan Syawal, untuk senantiasa saling mengingatkan tentang sunnah atau puasa sunnah di bulan Syawal ini, yaitu puasa sunnah 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Sebahagian ulama mengatakan bahwa kalau punya utang puasa di bulan Ramadan, terutama bagi perempuan, maka boleh mendahulukan Syawalnya ketimbang dengan qadanya atau puasa gantinya. Kenapa? Karena Syawal waktunya sempit, hanya 1 bulan ini, bahkan kalau terhitung mulai besok itu berarti sisa sekitar 14 atau 13 hari lagi, 14 hari ya, 14 hari lagi ke depan. Sementara untuk membayar utang puasa atau qada puasa itu masih punya waktu di luar bulan Syawal adalah 10 bulan ke depan atau 11 bulan ke depan. Jadi waktunya lebih panjang. Walaupun sebahagian orang agak ketat, saklek lah kira-kira begitu, mengatakan kalau ada sunnah dan ada wajib, maka tentu wajib yang didahulukan. Begitu pakai logikanya. Cuma karena Syawal itu terbatas waktunya, sementara membayar qada itu atau membayar utang puasa itu masih terbentang panjang ke depan, maka ya seperti yang saya sampaikan bahwa sebahagian besar ulama mengatakan bahwa boleh mendahulukan Syawal ketimbang dengan puasa ganti atau bayar utang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita semuanya di kesempatan yang baik ini, Bapak saudara-saudaraku sekalian, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyelesaikan perjalanan panjang kita di bulan Ramadan kemarin. Ya, perjalanan panjang yang saya menyebutnya adalah perjalanan yang melelahkan dan menguras energi serta emosi ya sepanjang Ramadan. Alhamdulillah kita telah melaluinya dengan baik ya, dengan selamat kira-kira begitu, dan kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu puasa. Dan di ujung puasa atau di ujung Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kita semuanya, telah memperbaharui untuk kita semuanya titel takwa kita, la'allakum tattaqun itu. Sisa 1 dari 4 langkah. Langkah pertama adalah beriman, langkah kedua adalah berpuasa. Kita bicara puasa dulu ya. Langkah ketiga adalah bertakwa, karena itu janji Allah di ujung Ramadan kemarin. Dan berikutnya adalah sisa yang akan kita dapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua setelah janji takwa. Maka janji Allah berikutnya bagi orang yang berpuasa adalah as-saumu li wa ana ajzi bihi.
puasa adalah untukku dan akulah yang akan langsung memberikan balasan kepada pahala atau kepada ganjaran kepada puasa, kepada orang yang berpuasa itu. Itu yang belum kita dapatkan, tapi itu Allah sudah janjikan. Allah sudah janjikan. Nah, apakah janji Allah itu? Janji Allah itu adalah al-jannah atau surga. Surga. Karena di banyak ayat dan salah satu atau dua atau tiga ayat yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang bertakwa adalah pertama ketika Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu masuk ke dalam surga yang dipenuhi dengan atau dikelilingi dengan mata air al-uyun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam atau masuk ke dalam surga yang dipenuhi dengan semua jenis kenikmatan yang ada, fi jannatin na'im. Dan yang ketiga, bahwa ketika Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi tiga ayat ini menguatkan kita tentang janji Allah tadi, ketika Allah dalam hadis qudsi mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi empat hal, iman, puasa, takwa dan surga adalah empat hal yang tidak terpisahkan bagi kita semuanya, insya Allah yang akan didapatkan di ujung nanti atau di akhirat kelak, insya Allah. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, Bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, oleh karena itu tugas kita berikutnya atau langkah-langkah kita berikutnya adalah bagaimana mempertahankan semangat Ramadan, semangat ibadah di dalam bulan Ramadan kemarin, semangat berinfak, semangat berbagi, semangat berbuat baik dan seterusnya. Inilah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari bulan Ramadan kemarin dan kita bawa keluar bulan Ramadan, insya Allah. Baik, itu sebagai muqaddimah. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti, insya Allah. Bapak sekalian, kita melanjutkan kajian fikih sunnah kita dan sudah sampai pada bab tentang haji. Kita sudah membahas sampai miqat pada sebelum Ramadan, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab tentang ihram. Nah, saya tidak tahu apakah di antara jamaah kita ada yang berhaji tahun ini, Ustaz? Ada yang berangkat haji tahun ini? Belum ada. Kalau di jamaah saya ada satu orang di Elok yang sudah tertunda 2 tahun dan kemudian alhamdulillah akan berangkat tahun ini, mudah-mudahan ya. Nah, berikutnya adalah bahwa aturan baru dari pemerintah Arab Saudi dan kemudian tentu pasti harus diaminkan oleh pemerintah Indonesia, bahwa batas umur untuk berhaji tahun ini, khusus tahun ini, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berubah lagi, adalah batas 65 tahun. Jadi yang sudah 66 tahun ke atas, saya kira harus mengurut dada, harus menelan pil pahit kesedihan karena tidak bisa berangkat untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan aturan itu kembali berubah, kembali normal lagi. Dan yang kedua adalah bahwa yang akan berangkat atau kuota Indonesia tahun ini hanya setengah, bahkan kurang dari setengah dari kuota yang ketika normal. Karena ketika normal sekitar 220 ribuan, sekarang atau tahun ini hanya sekitar 100 ribuan. Jadi dipotong, didiskon 50% lebih dari kuota yang selama ini ada. Nah, cuma kita semuanya pasti prihatin, sedih atau ikut sedih terhadap saudara-saudara kita yang misalnya pada 2 tahun yang lalu umurnya sudah 65 tahun, 2 tahun yang lalu gitu ya.
Pak mestinya berangkat 2 tahun yang lalu, tahun berikutnya tidak berangkat pula, tahun sekarang umurnya sudah 67 tahun dan tidak boleh berangkat lagi. Itu mungkin yang agak sedih lah kira-kira begitu ya. Saya menganggap, atau dalam bahasa orang anak-anak zaman sekarang sakit kira-kira sakit ya, karena umurnya 65 tahun di 2 tahun yang lalu, padahal mestinya sudah berangkat, tapi karena tidak ada pemberangkatan haji selama 2 tahun, maka kemudian hari ini umurnya sudah 67 tahun. Mestinya berangkat sekarang ini, tapi karena terkendala umur, aturan mengatakan bahwa batas 65, hanya sampai batas 65 tahun yang boleh berhaji tahun ini. Ya, kita mau apa lagi? Kita tidak, ini sudah benar-benar di luar kuasa kita dan di luar kendali kita semuanya. Tentu juga di luar kehendak pemerintah Indonesia semua. Karena ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi kalau tidak salah gitu ya. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita lanjutkan. Setelah pada sebelum Ramadan kemarin kita membahas tentang miqat ya. Miqat itu adalah ada 2, ada miqat zamani dan ada miqat makani. Ada waktu, miqat itu adalah waktu untuk memulai berihram, dan miqat zamani adalah waktu untuk memulai berihram, dan miqat makani adalah tempat untuk berihram, Dan khusus untuk kita jamaah Indonesia itu adalah tempat miqatnya kalau kita kalau kita membuat garis lurus, maka di saat itu kita sedang berada di atas pesawat. Jadi sedang di atas, masih berada di atas pesawat, kita akan melintasi garis lurus daripada miqat makani itu ya, namanya Yalamlam. Itu masih di atas pesawat sekitar 30 atau 20 menit sebelum mendarat di Jeddah, itu kita akan melewati garis batas itu. Nah, karena di atas pesawat, maka terjadilah rekayasa, dalam arti rekayasa supaya ini semuanya bisa terpenuhi ya. Yang pertama adalah ada yang sudah memakai pakaian ihram sejak dari bandara di sini. Sejak dari bandara Indonesia sudah pakai pakaian ihram, tapi mungkin masih pakai celana dalam lah, kira-kira begitu. Masih pakai celana dalam. Bisa. Cuma masalahnya nanti akan kedinginan di atas pesawat pasti kan gitu ya. 8 atau 9 jam dengan suhu yang sangat dingin, pasti tidak tahan juga. Nah, tetapi masih bisa pakai jaket, masih bisa karena sambil ini karena memang belum sampai pada garis Yalamlam tadi. Yang kedua, ada yang nanti kan diumumkan sekitar 5 atau 10 menit atau beberapa menit sebelum melintasi garis Yalamlam itu, pasti ada pengumuman dari kru pesawat bahwa para jamaah sekalian, kita segera akan melintasi Yalamlam. Maka bagi yang ingin atau hendak untuk memakai pakaian ihram, maka silakan dipersiapkan dari sekarang. Oleh karena itu biasanya pakaian ihram yang kita bawa dari Indonesia itu tidak masuk ke dalam koper. Sudah diarahkan begitu. Tapi masuk di tas-tas tentengan yang kita bisa sewaktu-waktu bisa diakses. Nah, orang berdiri, biasanya sebahagian berdiri memakai pakaian ihram di atas pesawat. Tentu kalau demikian maka sudah harus mandi di Indonesia. Jadi sebelum naik pesawat sudah mandi. Boleh mandi di rumah, boleh mandi di bandara, di Cengkareng, terserah. Itu teknis. Nah, karena mandi sebelum ihram tidak ada batas waktunya. Berapa jamnya dan seterusnya. Yang penting niatnya, bahwa dia niat mandi ihram. Itu cara yang kedua, yakni berdiri di atas pesawat untuk memakai pakaian ihram, lalu kemudian bertalbiyah. Nah, cara yang ketiga adalah cara yang paling aman. Yang paling aman adalah sesuai dengan fatwa ulama Saudi resmi,
mengatakan bahwa untuk jamaah yang melintasi Yalamlam dan kondisinya masih di atas pesawat, termasuk terutama dari Indonesia, dari Yaman, dari Indonesia dan seterusnya, maka Jeddah merupakan tempat miqat makani yang paling aman. Jadi pas kita turun di bandara Jeddah, di bandara King Abdul Aziz Jeddah itu, lalu kemudian disitulah orang mandi, disitulah orang sholat sunnah, baru kemudian menggunakan pakaian mandi berpakaian ihram, lalu sholat sunnah, baru mulai bertalbiyah, itu bagi jamaah yang kloter awal awal yang kedua yang langsung masuk nanti yang dari Jeddah langsung masuk Mekah itu yang akan langsung masuk Mekah, karena nanti ada jamaah kita yang dari Madinah. Nah kalau yang dari Madinah, yang berarti yang dari Madinah itu adalah yang kloter yang istilahnya itu nafar awal, nafar sani gitu ya. Jadi yang berangkat lebih awal kan masuk ke Mekah dulu ya, masuk ke Mekah duluan, nanti setelah selesai haji baru ke Madinah. Kalau yang nafar sani, yang gelombang kedua itu kan masuk langsung Madinah dulu, lalu kemudian masuk Mekah, setelah haji langsung pulang. Berarti ini nafar awal ya, langsung ke Madinah. Nah kalau yang dari Madinah tidak ada masalah, karena pasti akan mikatnya di Bir Ali nanti. Jadi keluar dari Madinah kira-kira 15 menit naik bis, mampir di sebuah tempat namanya Bir Ali, Masjid Bir Ali. Disitulah kemudian kita melakukan ihram ya, memakai pakaian ihram. Itu yang kita bahas pada sebelum Ramadan kemarin. Nah Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya kalau tentang manasik haji ini harusnya kita lakukan dalam biasanya kita praktek langsung. Tapi karena ini adalah masih sebatas kajian kita berteori dulu, kita belajar teori dulu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kita semuanya, menyemangati kita semuanya bahwa berhaji adalah sesuatu yang menjadi impian dan harapan kita semuanya. Jadi Bapak sekalian, walaupun ada aturan tahun ini bahwa batas umur adalah batas 65 tahun, maka jangan pernah menyerah bagi bapak-bapak yang sudah merasa umurnya 60-an ke atas. Nggak ada masalah. Daftar saja, karena nanti misalnya bapak tidak sempat berangkat, maka akan diturunkan kepada ahli waris, kan begitu. Uangnya tidak kemana-mana. Secara teorinya tidak kemana-mana. Jadi bapak sekalian, kemudian yang berikutnya adalah jangan terpengaruh dengan antrian yang panjang, terutama di Kabupaten Bogor. Kalau tidak salah itu sudah belasan tahun. Daftar besok misalnya 25 juta, akan berangkat 15 tahun ke depan kalau tidak salah untuk Bogor. Bogor masih mending Pak, dibanding dengan daerah saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan. Ada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan yang masa penantiannya sangat panjang. Yang pertama namanya Kabupaten Bantaeng. Kalau ada yang pernah ke Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Bantaeng, itu selatan Kota Makassar. Itu masa penantiannya kalau bayar hari ini 25 juta, maka dia akan berangkat 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian baru bisa berangkat. Jadi kalau umurnya sudah 40 baru daftar, dia akan berangkat di umur 80 tahun. Tiba-tiba keluar lagi aturan yang boleh berangkat hanya 79 tahun misalnya, itu sakit lagi dia. Ya. Nah kira-kira begitu Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang masih di Sulawesi Selatan, itu masa penantiannya 38 dan 39 tahun. Mirip-mirip, beda dikit. Oleh karena itu 2 kabupaten ini, Sidrap dan Pinrang, itu mereka lebih memilih haji plus.
Itu ya Pak. Nah, kalau mau yang paling cepat Papua kabupaten apa namanya yang Yokohama apa yang paling gunung itu masa penantiannya sekitar 7 tahunan. 7 tahunan. Itu yang paling cepat. Nah. Oke, baik. Oke, siap. Jadi itu kira-kira Pak ya tentang kondisi. Bogor masih mending karena kuota kita banyak. Kuota Bogor paling banyak 9 kloter kali 4. 9 kali 4 berapa tuh Salim tuh? 9 kali 4 33, jadi kuota Bogor tuh 3.600 kalau normal ya. Kalau normal 9 kloter Bogor itu. Bogor saja itu 9 kloter. Ya, terbesar. Bogor adalah kabupaten terbesar punya kabupaten yang punya kuota. Cuma karena tahun ini hanya setengah atau bahkan kurang dari setengah, maka tentu hanya setengah pula Bogor yang dapat. Baik, kita masuk pada ihram. Ihram adalah niat melakukan ibadah haji atau umrah atau secara bersama-sama. Niat merupakan rukun haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Niat ya. Jadi niat adalah rukun pertama dari haji. Dimulai dari ketika memakai atau menggunakan pakaian atau kain ihram itu. Nah, di mikat makaninya. Kalau zamaninya kan boleh sebelumnya. Tapi kalau makani harus ketika ada di tempat itu. Nah, itu ihram. Jadi ihram itu adalah melambangkan niat kita. Nah, kalau Bapak masih ingat kajian kita beberapa tahun yang lalu ketika kita bicara tentang niat, maka niat ihram itu adalah satu di antara 3 ibadah yang niatnya harus dilafalkan. Tidak ada khilafiyah di situ, ya. Kalau sholat kan khilafiyah, ini boleh usolli boleh tidak, itu khilafiyah, kita sudah bahas, sudah selesai bab itu gitu ya. Kalau mau puasa nawaitu sauma gadin, itu khilafiyah, itu sudah selesai bab itu. Silakan dengan kebiasaan kita masing-masing. Tapi haji, melafalkan niat haji, labbaik Allahumma labbaik dan selanjutnya itu tidak ada khilafiyah di situ. Karena memang ada tiga niat yang wajib dilafalkan dalam hal ibadah. Yang pertama haji. Jadi justru niat labbaik dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik itu adalah bahkan harus dikencangkan suaranya, dilantangkan suaranya. Tidak boleh suaranya lirih atau apalagi dalam hati. Harus dilantangkan suaranya. Yang kedua, kalau Bapak-bapak masih ingat, adalah ketika akad nikah. Ya Pak ya. Tidak boleh diam-diam ketika saya nikahkan Anda dengan anak putri kandung saya bernama ini dengan mahar tersebut, lalu kita diam gitu. Tidak boleh diam. Harus saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut tunai. Bahkan kadang-kadang ada yang bersemangat situ. Itu niat nikah, itu niatnya. Maka itu harus dilantangkan. Nah, yang ketiga ini yang berubah, yaitu dalam hal jual beli. Sekarang kita masuk, tidak usah jauh-jauh, masuk ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke Solayan yang ada, tidak perlu lagi bicara dengan kasir. Kan gitu. Ini berapa harganya? Sudah ada harga tertulis, Rp2.999 kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kita tinggal bayar. Nah, sekarang sudah ini yang berubah. Kalau dulu itu harus ada akad. Ya apa itu? Anda jual saya beli kan ini ya. Nah, sekarang sudah akad itu sudah tidak sebagian tempat atau sebagian kesempatan sudah tidak lagi menggunakan bahasa, tapi sudah langsung menggunakan tulisan. Baik. Itu rukun yang pertama dari berhaji adalah ihram. Dalilnya sama dengan dalil-dalil yang lain. Dalil tentang sholat, niat sholat, dalil tentang niat wudhu, dalil tentang niat puasa adalah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi inilah dalil tentang niat itu. Dan tentu kita sudah sudah sangat hafal hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya. Sesungguhnya semua amal ibadah kita tergantung pada niat. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, pada pembahasan sebelumnya yaitu dalam bab wudu telah dijelaskan mengenai hakikat niat, bahwasanya tempat niat dalam hati. Kamal bin Hamam berkata, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan ibadah hajinya Rasulullah mendengar bahwa beliau mengucapkan aku niat umrah atau aku niat haji. Jadi kecuali ya semua ibadah-ibadah yang lain tempat niat itu di dalam hati, kecuali haji. Tadi saya bilang haji, kemudian nikah, akad nikah atau ijab kabul, dan kemudian ketika jual beli. Itu dalil tentang niat. Kemudian adab ketika berihram. Dalam ihram ada beberapa adab yang mesti diperhatikan. Mengenai beberapa adab ihram, saya kata penulis akan menguraikannya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Jadi sebelum berihram sudah potong kuku dulu, sudah mandi dulu. Yang mau bercukur memang, yang mau potong kumis memang, yang mau rapikan jenggotnya rapikan memang, dan seterusnya. Jadi itu ya. Sebelum berihram. Dan menyisir jenggot dan rambut kepala. Ibnu Umar berkata salah satu sunnah Rasulullah adalah mandi ketika hendak berihram dan memasuki Mekah. Nah, karena salah satu sunnah ketika hendak masuk kota Mekah adalah mandi, maka biasanya kita satu kali mandi dengan dua niat. Satu kali mandi dengan dua niat. Pertama adalah niat ihram, mandi dengan niat untuk ihram, dan sekaligus mandi untuk nanti masuk kota Mekah. Karena setelah kita berihram di Jeddah misalnya, maka beberapa jam kemudian kita akan masuk kota Mekah. Jaraknya tidak terlalu jauh, kecuali kalau misalnya terjadi kemacetan dan seterusnya. Lebih jauh dari Madinah ya, dari Madinah 6 sampai 7 jam, bisa 8 jam, bisa 10 jam dari Madinah kalau misalnya terjadi kemacetan di dalam perjalanan. Tapi kalau dari Jeddah ke Mekah itu lebih dekat. Itu yang pertama. Nabi SAW mengatakan annan nufasa'a wal haid tagtasil wa tuhrimu wa taqdi al manasika kullaha ghaira alla tatufa bil baiti hatta tathur. Sesungguhnya perempuan yang mengalami nifas atau haid hendaknya mandi kemudian berihram dan melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf di Baitullah sampai dia suci. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang haid ketika hendak berhaji atau masih dalam kondisi nifas, maka dia tetap disunahkan untuk mandi, lalu boleh melakukan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Tetapi alhamdulillah regulasi kita, aturan kita misalnya, dan sekarang sudah perempuan yang hamil tidak boleh berangkat. Ya kan Pak ya, tidak boleh berangkat. Kenapa tidak boleh berangkat? Ya dia dikhawatirkan melahirkan di sana atau keguguran di sana misalnya kan gitu ya. Jadi dia akan akan rugi sendiri karena tidak bisa melakukan apa-apa misalnya. Nah, yang kedua adalah misalnya perempuan yang masih haid, masih subur, itu biasanya oleh dokter itu disarankan, dan rata-rata perempuan menggunakan itu adalah meminum obat penahan haid ketika hendak melaksanakan ihram sampai kira-kira selesai. Saya pernah membawa jamaah umroh, kasihan sekali karena sampai nangis-nangis karena kita baru sampai Mekah, lalu tiba-tiba dia haid. Dia lupa minum obat, lalu dia haid. Untungnya adalah ini juga pasti kehendak Allah, tanpa rekayasa sama sekali,
haidnya yang biasa 7 hari itu berhenti di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga. Jadi betapa bahagia rasanya ketika kemudian haidnya sudah berhenti dan kemudian dia bisa melakukan berumrah berikutnya. Yang kedua, Bapak sekalian, adalah tajarrud. Tajarrud itu artinya tidak memakai pakaian yang berjahit dan cukup dengan memakai pakaian ihram, yaitu selendang kain yang dipergunakan untuk menutupi tubuh bagian atas selain kepala dan sarung kain untuk menutupi tubuh bagian bawah. Kain yang dipakai hendaknya berwarna putih bagi laki-laki karena pakaian putih merupakan pakaian yang paling disukai Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah setelah bersisir dan memakai minyak wangi. Beliau dan para sahabat mengenakan sarung dan selendang pakaian ihram. Jadi sebelum kita bertalbiyah tadi atau menyatakan labbaik Allahumma labbaik itu, maka segalanya boleh dilakukan. Mandi pakai sabun, pakai wangi-wangian, karena nanti setelah berihram selesai, niat ihram sudah dilafalkan, tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Tidak boleh lagi menutup kepala. Ya, tidak boleh lagi menutup kepala. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena kalau ini semua dilanggar, maka ada dendanya, ada damnya. Damnya atau dendanya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, memakai minyak wangi untuk badan dan pakaian meskipun bekasnya masih ada setelah ihram. Jadi pakai sebelum bertalbiyah, sebelum melafalkan niat ihram itu, maka boleh dipakai sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku seakan melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut Rasulullah SAW ketika beliau ihram. Jadi boleh bukan boleh, tapi memang dianjurkan dipakai sebelumnya. Maka di situ kita masih boleh pakai sabun mandi segala macam, kita pakai wewangian sebelum berihram. Nah, setelah berihram semua itu tidak boleh lagi kita lakukan, tidak boleh lagi menutup kepala dengan sengaja kecuali lupa. Ya, kecuali lupa, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, tidak boleh pakai celana dalam. Karena rata-rata celana dalam kita adalah berjahit, maka memang harus dikuatkan yang sarung itu, yang bagian sarung pakaian kain ihram bagian bawah itu memang harus dikuatkan supaya tidak ada kemungkinan atau kecil sekali kemungkinan untuk melorot atau terbuka dan seterusnya. Aisyah meriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah menuju Mekah, lantas kami meminyaki dahi kami dengan minyak wangi. Jika salah seorang di antara kami berkeringat, minyak wangi itu mengalir ke wajah, dan seterusnya. Jadi ini adalah dalil bahwa boleh atau bahkan dianjurkan memakai wewangian sebelum melafalkan niat ihram itu. Yang keempat adabnya, ini masih adab, adalah sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Nah, yang saya bilang tadi dari awal tentang sholat sunnah. Jadi Bapak sekalian, karena ini ada sholat sunnah, maka saya kembali lagi ke yang tadi. Kalau yang sudah bersiap-siap untuk ihram di Yalamlam, ya, untuk bersiap-siap untuk nanti berihram di atas pesawat ketika melintasi garis Yalamlam, maka hendaknya sudah sholat sunnah di tanah air, di Cengkareng lah kira-kira begitu, atau di bandara. Itu sudah sholat sunnah ihram. Sudah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kalau memaksakan, dalam tanda petik memaksakan diri mau berihram di atas pesawat, dan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah, karena memang itu kita akan melintasi garis batas itu. Maka kemudian sholat sunnahnya di mana? Tidak mungkin di pesawat. Tapi sholat sunnahnya dilaksanakan memang di bandara di mana kita berangkat. Itu yang lebih aman. Karena kalau menunggu sholat sunnah di atas pesawat agak susah kita lakukan. Ya, agak susah kita lakukan. Kenapa? Karena kondisi kita di atas pesawat itu agak sulit lah, kira-kira begitu. Nah,
Kalau yang berihramnya di Jeddah itu enak. Itu yang lebih aman. Kalau berihramnya di Jeddah. Karena di situ kita mandi, habis mandi kita pakai pakaian ihram, kita buka semuanya, baru kita sholat sunnah dengan tenang. Setelah itu baru naik bis menuju ke Mekah. Jadi yang paling aman sebenarnya adalah sesuai dengan fatwa resmi ulama Saudi bahwa Jeddah merupakan tempat miqat, terutama jamaah yang datang melalui bandara Jeddah. Ya, yang datang melalui bandara Jeddah. Maka Jeddah menjadi tempat atau miqat makani, itu tempat untuk berihram. Dan sebahagian besar jamaah haji atau jamaah umrah yang berangkat ke sana dan melalui Jeddah itu rata-rata ihramnya di Jeddah. Ihramnya di Jeddah. Hanya sedikit sekali yang saya bilang tadi yang berihram di atas pesawat. Ada 1, 2, 3 orang di antara satu pesawat ada, dan tidak boleh dilarang karena itu memang demikian. Yang paling afdolnya adalah di situ. Masalahnya adalah berarti dia harus mandi di tanah air, dia harus sholat sunnah di tanah air, ya. Tapi kalau kemudian nanti di Jeddah itu kayaknya lebih perasaan itu lebih lega. Kenapa? Karena semuanya dilakukan dengan baiklah, kira-kira begitu. Nah, itu tentang adab. Ya, berikutnya adalah macam-macam ihram. Ihram terdapat 3 macam, yaitu qiran, tamattu' dan ifrad. Ada 3. Ada qiran. Jadi nanti kita akan menentukan jenis ihram kita apa. Mau tamattu', mau qiran, atau mau ifrad. Nah, masing-masing punya kondisi dan punya makna. Para ulama sepakat atas diperbolehkannya melakukan salah satu dari ketiga macam ihram tersebut. Ulama sepakat, tidak ada masalah di situ. Silakan memilih salah satu di antaranya, tergantung kondisi kita masing-masing. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah saat haji wada, haji perpisahan itu. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji saja. Jadi apakah berihram untuk niatnya umrah saja dulu, terutama yang nafar awal tadi, atau berihram sekaligus sudah untuk umrah dan haji sekalian, atau untuk haji saja. Berarti nanti umrahnya, kalau dia mau umrah maka dia harus keluar dari Mekah, ke ke Masjid Aisyah, lalu Tan'im namanya, lalu kemudian di sana akan berihram. Termasuk orang yang berihram untuk haji, orang yang berihram untuk umrah bertahallul dengan tawaf kudum, orang yang berihram untuk haji dan yang berihram untuk keduanya tidak bertahalul hingga hari nahar. Nanti akan dalam praktek ya Pak ya. Nah, definisi atau pengertian tentang ihram yang disebut dengan qiran. Qiran adalah niat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan ketika seseorang berada di miqat. Bagi yang memilih cara qiran, hendaknya mengucapkan labbaika bihajjin wa umratin. Jadi langsung satu kali berniat untuk haji dan umrah sekaligus. Jadi ketika dia bertalbiyah itu labbaika bihajjin wa umrah, langsung aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan untuk berumrah sekalian. Namanya qiran itu disatukan ya, 2 disatukan. Haji dan umrah menjadi satu. Jadi satu kali niat. Tapi nanti dalam prakteknya, di lapangan itu masing-masing punya kondisi. Kalau dia qiran maka A, B, C, D. Kalau dia ifrad maka A, B, C, D dan seterusnya. Hal ini berlaku sampai amalia umrah dan haji selesai, atau dia memakai pakaian ihram dengan niat umrah. Dengan demikian dia melakukan haji sebelum tawaf. Sebelum tawaf. Itu yang namanya qiran. Jadi disatukan niatnya antara niat haji dan niat umrah sekaligus. Yang kedua tamattu'. Biasanya orang Indonesia memilih di sini. Tamattu adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji pada tahun yang sama.
Dinamakan tamattu karena seseorang dapat melaksanakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama tanpa harus kembali ke negerinya. Jadi sekaligus ya, dia berumrah dulu, nanti setelah itu dia buka pakaian ihramnya. Nanti ketika hendak wukuf di Arafah lalu berihram lagi. Karena Bapak sekalian, kalau kita sudah masuk Mekah, tadi sudah niat ihram untuk umrah ya, lalu kan jarak waktu antara kita sampai di Mekah, terutama yang nafar awal, kita sampai di Mekah dengan waktu untuk wukuf kan itu lama, Pak, lama. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Nah, tentu seseorang atau rata-rata orang tidak sanggup untuk memakai pakaian ihram selama berhari-hari. Itu kan susah lah ya, susah tidak bercelana dalam waktu yang lama, susah untuk tidak menutup kepala dalam waktu yang lama gitu ya. Oleh karena itu kemudian biasanya rata-rata haji Indonesia kita mengambil tamattu itu. Jadi nanti sampai setelah umrah selesai lalu membuka pakaian ihram. Nah, itu nanti kan ada damnya dan seterusnya. Nanti ya kita praktek mungkin lebih bagus. Sedikit lagi Ustaz Salim. Kemudian juga karena setelah tahallul orang yang sedang mengenakan pakaian ihram diperbolehkan bersenang-senang seperti orang yang tidak sedang ihram. Dia diperbolehkan memakai pakaian berjahit, minyak wangi ataupun yang lainnya. Dan jadi setelah masuk Mekah, kita sudah selesai umrah, sudah selesai umrah, boleh buka, sudah bertahalul, boleh buka pakaian ihram lagi ya, pakai celana panjang lagi, pakai sarung lagi, pakai peci lagi dan seterusnya. Itu bebas karena kita sudah melaksanakan umrah yang pertama. Nah, besok kalau Bapak mau umrah lagi, keluar ke Tan'im, berihram lagi, lalu kemudian selesai umrah lagi, tahallul lagi, buka lagi. Begitu seterusnya. Nah, cara melaksanakan haji tamattu yaitu ketika berada di miqat seseorang berniat hanya melakukan umrah dan ketika talbiyah mengucapkan labbaika bi umratin. Biasanya itu sudah dipandu sama pembimbing atau ketika kita sebelum berangkat waktu manasik haji itu sudah dijelaskan semuanya. Saya hanya sampai menjelaskan bahwa haji tamattu itu biasanya kita lakukan terpisah antara niat umrah dengan niat haji. Tapi memang ada damnya, ada dendanya. Nah, nanti itu sudah diatur semuanya, Nah, terakhir tentang saya selesaikan tentang ifrad. Haji ifrad adalah berniat hanya melaksanakan haji ketika berada di miqat. Bagi yang memilih melaksanakan haji ifrad ketika talbiyah mengucapkan labbaika bihajjin. Itu niatnya, labbaika bihajjin. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, biasanya ini adalah orang yang datang ke Mekah langsung ke wukuf. Jadi langsung melaksanakan prosesi haji. Nanti belakangan baru kemudian dia melaksanakan umrah. Karena Bapak sekalian, untuk kita dari Indonesia misalnya, karena kita punya 40 hari. Orang yang datang di hari-hari terakhir langsung masuk ke Arafah wukuf. Nanti setelah selesai haji itu masa penantiannya untuk menanti kepulangan itu panjang. Di situ bisa belanja, di situ bisa macam-macam, di situ bisa umrah berkali-kali dan seterusnya. Siapa saja yang mau diumrahkan, niatkan semuanya dan seterusnya. Jadi ada waktu panjang setelah berhaji. Itu yang biasanya digunakan atau cara ini digunakan oleh mereka yang datang belakangan, yang kedatangannya menjelang wukuf di Arafah. Jadi tidak sempat lagi masuk ke Mekah atau masuk ke haram untuk berumrah, tapi sudah langsung masuk ke Arafah untuk wukuf, dan setelah selesai prosesi haji semuanya baru dia bebas melaksanakan umrah sesuai dengan kehendak dan kemampuannya dia. Saya kira itu Bapak sekalian 3 jenis haji. Pertama adalah qiran, tamattu dan ifrad. Qiran itu artinya berniat
dalam satu niat, satu kali berniat, dua-duanya umrah dan haji diniatkan. Kemudian tamattu itu adalah niat umrah saja di awal, dan ifrad adalah niat haji saja, Jadi ini berpisah antara niat haji dengan niat umrah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya untuk melanjutkan kajian kita tentang ihram dan masih lanjutan tentang ihram insyaallah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.